Tebarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam hati. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Kalian tahu tidak beliau itu siapa? Yap, benar sekali. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional khususnya di pendidikan. Beliau memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi Indonesia yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Kalian tahu, tidak jauh dari jembatan Genteng terdapat sebuah museum. Museum tersebut adalah Museum Pendidikan Surabaya, terletak di Jalan Genteng Kali nomor 10 yang telah diresmikan oleh Pemkot Surabaya pada tanggal 19 November 2019. Bangunan ini sebelumnya adalah bangunan sekolah taman siswa, yaitu sekolah pertama bagi penduduk pribumi pada masa sebelum kemerdekaan. Museum ini memiliki koleksi sekitar 860 benda yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Pada pintu pertama, kita akan disambut dengan dua patung manusia yang hidup di zaman klasik, menandakan peradaban pendidikan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Lalu, beberapa kumpulan kitab dan aksara Jawa dan ejaan kuno yang asli ditulis tangan terpajang rapi di etalase kaca. Kemudian terdapat patung yang mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya dari umum saja, tetapi juga agama. Lalu, berbelok ke arah kanan, ruangan yang memajang beberapa koleksi pendidikan di zaman kolonial hingga kemerdekaan. Lalu, ada sebuah obor dari minyak tanah yang digunakan masyarakat sebelum terciptanya adanya lampu, digunakan untuk menerangi gelapnya malam. Lalu, ada sebuah sepeda ontel yang identik digunakan oleh siswa untuk berangkat sekolah. Ada sepeda motor yang digunakan oleh orang tua ketika mengantarkan anaknya. Dan satu lagi, sepeda ontel jengki yang kerap kali digunakan oleh guru zaman dulu untuk berangkat ke sekolah. Terdapat papan bertuliskan, "Ini Budi, ini Bapak Budi." Bagi generasi awal, kalimat tersebut nyaris tidak pernah absen untuk digunakan sebagai latihan membaca. Kemudian memasuki ruangan ketiga, ada banyak koleksi buku-buku, alat tulis, alat menghitung, mesin tik, rapor sekolah zaman dulu, hingga buku-buku pelajaran yang digunakan pada tahun 80-an hingga 2000 awal. Kemudian di bagian belakang ruangan ketiga, kita akan melihat banyak sekali piala-piala yang dimenangkan oleh siswa-siswi zaman dahulu yang berbakat.
Jangan kita hancurkan semua ini dengan kekerasan. Sekalipun kita memiliki kekuatan untuk itu. Aku akan berjalan sendiri ke pengadilan. Akan kubuktikan bahwa tidak ada penjara yang sanggup untuk memenjarakan kebebasan dan harapan. Tidak ada peluru dan pengadilan yang sanggup untuk menahan keadilan dan hak-hak kita. Mari kita wujudkan sama-sama cita-cita kita bersama. Mendirikan pemerintahan sendiri di zaman baru dengan hukum dunia. Berpindah posisi di daerah Penele terdapat museum. Salah satunya yaitu Hos Cokrominoto berdiri di Jalan Penele, Gang 7 nomor 29. Si friend, dulunya tempat ini adalah tempat kos presiden pertama kita semasa dia muda. Yap, benar sekali. Dulunya saat muda Soekarno pernah tinggal di rumah ini, alas sepintah dari ayahnya yaitu Sukami Sosrodihardjo, yaitu kebetulan adalah teman dekat Cokrominoto sendiri. Kos ini mulanya dibuka karena alasan ekonomi rumah tangga, yang dimana Cokrominoto adalah seorang petinggi Serikat Islam yang membuatnya jarang di rumah. Suharsikin, istri Cokrominoto sendiri, ingin membantu perekonomian keluarga dengan cara tidak meninggalkan rumah dengan membuka rumahnya agar dijadikan kos-kosan.
Rumah yang dibangun pada 1870-an ini memiliki nuansa khas bangunan Jawa. Lantai rumahnya pun masih berwarna kuning kecoklatan, bercampur merah marun yang menjadi khas rumah lawas yang bersahaja. Di ruang tamu, kita sedang larut di masa hidupnya. Ada 4 buah kursi kuno berbahan jati, serta meja pelengkap, tersusun rapi di sebelah kanan ruangan. Sebuah rak peralatan rumah tangga yang juga dari kayu jati, berada di dekat kursi tamu dan berhimpit dengan tembok. Di bagian atas rak ada 5 foto kuno yang kesemuanya memperlihatkan aktivitas Hos Cokroaminoto semasa aktif di Serikat Islam. Pada dinding rumah, kita bisa melihat berbagai kisah-kisah perjuangan Cokroaminoto bersama murid-muridnya. Rumah Cokroaminoto sendiri terbagi dengan 2 lantai, yakni lantai bawah sebagai tempat tinggal keluarga Hos Cokroaminoto dan 2 lantai yang difungsikan sebagai kamar kos. Di kamar inilah Cokroaminoto dan istrinya tidur. Banyak sekali surat kabar yang menulis perjuangan yang dilakukan Cokroaminoto untuk Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda, dan terdapat sebuah pakaian yang digunakan Cokroaminoto dalam berjuang. Kamar kosnya sendiri adalah sebuah loteng yang berlapis kayu. Soekarno diberi kamar dengan kondisi yang mengenaskan. Di kamar itu hanya terdapat sebuah meja reot, kursi, gantungan baju, dan selembar tikar pandan. Kamar yang buruk itu Soekarno sewa dengan harga Rp11. Berikut uang makannya. Keuangan Soekarno sangat pas-pasan karena hanya diberi 12,5 setiap bulan dari ayahnya. Terdapat beberapa tokoh penting lainnya yang saat ini masih tinggal di kos-kosan ini bersama dengan Soekarno, yaitu Simaun, Alimin, Darsono, Tan Malaka, Muso, hingga Kartosuwirjo. Sebelum kita lanjut tentang sejarah pahlawan, tidak jauh dari sini dan masih satu wilayah dengan Peneleh, terdapat sebuah sumur tua yang dinamakan Jobong. Sumur ini diperkirakan sudah ada sejak sebelumnya penjajahan datang. Ditemukan di Jalan Pandean Gang 1, Kelurahan Peneleh pada akhir 2018. Sumur tua itu ditemukan secara tidak sengaja saat warga dan pekerja Pemkot Surabaya sedang melakukan penggalian saluran air untuk mengatasi banjir. Sebelum kita melihat sumur Jobong ini, jangan lupa isi buku kehadiran ya, Rek. Terdapat beberapa jenis sumur yang berasal dari Majapahit, dan sumur ini salah satunya yang berasal dari Jobong atau tanah liat yang dibakar, yang biasanya ditemukan di daerah Trawulan atau Jombang. Perkiraan semakin diperkuat dengan temuan 2 tulang belulang manusia di dalamnya, yang kemudian diuji karbon untuk mengetahui usianya. Bapak Agus selaku penjaga sumur tua Majapahit ini menceritakan bagaimana adanya sumur Jobong ini ditemukan. Untuk bisa melihat keindahan dalam sumur Jobong ini, kita diizinkan oleh Bapak Agus untuk masuk ke bagian dalam sumur tua tersebut. Terdapat centong yang terbuat dari tanah liat juga, digunakan untuk mengambil air dalam sumur yang akan kita rasakan. Dan diketahui tulang pertama itu mengacu pada periode antara tahun 1430 sampai 1600 Masehi. Sedangkan tulang kedua mengacu pada periode 1640 Masehi. Karena ketidaksengajaan inilah semakin mendukung hipotesis bahwa Peneleh merupakan kampung tertua di Surabaya dengan adanya temuan sumur Jobong dan tulang belulang peninggalan era kerajaan Majapahit. Masih di daerah Peneleh, tidak jauh dari lokasi sumur Jobong, ada juga loh sebuah perkampungan yang memiliki kisah menarik. Tepatnya berlokasi di Jalan Pandean, Gang 4, nomor 40. Perkampungan tersebut adalah di mana tempat kelahiran Soekarno. Soekarno yang memiliki nama kecil Kusno dilahirkan pada 6 Juni 1901. Ayah Soekarno, Raden Sukemi Sosrodihardjo, dipindah tugaskan dari Singaraja Bali
sebagai guru di Sekolah Rakyat Sulung, Surabaya pada 1900. Sukemi datang ke Surabaya bersama istrinya, Ida Ayu Nyoman Rai Sirimben, yang tengah mengandung Soekarno. Mereka pergi ke Surabaya dengan menggunakan kapal. Saat itu kapal yang mereka tumpangi berlabuh di Kalimas, tak jauh dari pemukiman Peneleh, Surabaya. Di rumah sederhana inilah Soekarno dan keluarga tinggal. Soekarno dan keluarganya tinggal di Surabaya dengan ibu dan ayahnya, serta kakak perempuannya Sukarmini yang usianya 2 tahun lebih tua. Mereka pun pindah dari Surabaya ke Mojokerto saat Soekarno berusia 6 tahun. Pada dinding-dinding rumah kelahiran Bung Karno ini terdapat koleksi perjalanan keluarga Bapak Raden Sukeni dan Ibu Nyoman Rai Sirimben sekaligus Soekarno dalam bentuk video mapping. Dalam ruangan Kusno, kita akan disajikan sebuah video dokumenter yang menceritakan kisah Soekarno. Dan di ruangan Sirimben, kita akan disajikan video teknologi augmented reality yang memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung rumah kelahiran Bung Karno. Di Surabaya, Bung Karno juga berguru kepada Raden Haji Umar Said Cokro-Minoto dan bertemu berbagai kalangan dari pemuda dengan beragam ideologi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, perkenankan saya memperkenalkan saya punya diri, saya Soekarno.